Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, Injil yang barusan kita dengar tidak menceritakan sebuah kisah romantis antara Yosef dan Maria, juga bukan kisah yang manis dalam hubungan antara Yosef dan Maria. Tapi cerita Injil ini cukup dramatis dalam hidup Yosef. Injil hari ini mengajak kita masuk ke dalam pergumulan Yosef. Yosef terkejut, shock ketika mendengar bahwa Maria mengandung
bukan dari darah dagingnya. Ini bukan perkara kecil. Bagi seorang pria yang baik dan terhormat seperti Yosef, apalagi punya latar belakang keluarga yang sangat terhormat, dalam Injil kita dengar malaikat menyapa Yosef, Yosef anak Daud. Yosef yang memiliki garis keturunan Daud, punya latar belakang keluarga yang terhormat seperti ini. Yosef pasti akan marah, kecewa, dalam situasi dilema, bimbang dengan berita tentang kehamilan Maria. Ini tentang kehormatan seorang pria, harga diri, dan juga nama baik keluarga. Tetapi ada hal yang menarik, bahwa Yosef tidak bertindak gegabah. Yosef justru memilih jalan kasih. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia tidak mau nama baik Maria tercoreng. Dan dalam semangat kasih itu, Yosef membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Pengalaman Yosef ini tentu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita bimbang dan ragu. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir tentang masa depan kita, tentang masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ada banyak hal yang membuat kita sedih, sakit hati, kecewa, bahkan marah. Ada banyak hal yang membuat relasi kita dengan sesama menjadi rusak. Ada banyak hal yang membuat kita merasa lelah karena pergumulan yang tidak kunjung selesai. Kadang kita berpikir, kalau saya beriman, seharusnya hidup saya lebih mudah. Tetapi kisah Injil hari ini justru menunjukkan sebaliknya. Injil hari ini mengingatkan kita, iman bukan berarti semuanya akan menjadi mudah. Iman berarti kita tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan di tengah pergumulan hidup kita, di tengah rasa sedih kita, sakit, kecewa, dan marah. Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah Yosef, tetapi Tuhan hadir dan berkata, "Jangan takut." Tuhan mengajak Yosef untuk percaya, meskipun Yosef belum mengerti, meskipun tidak semuanya jelas bagi Yosef. Dan menarik bahwa Yosef memilih untuk taat, menerima Maria, menerima anak yang dikandung oleh Maria. Ini berarti Yosef menerima rencana Tuhan dalam hidupnya, meskipun tidak sepenuhnya Yosef pahami. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih, beberapa hari lagi kita akan rayakan Natal, pesta kelahiran Yesus.
Mungkin masih banyak hal yang membuat kita tidak bahagia, tidak tenang, tidak damai. Mungkin masih banyak pergumulan yang belum selesai. Mungkin masih banyak pertanyaan dalam hidup kita yang membuat kita resah, khawatir, dan juga tidak tenang. Natal yang akan kita rayakan bukan berarti semua masalah kita langsung berakhir. Natal berarti kita belajar seperti Yosef untuk memberi ruang bagi Tuhan lahir di hati kita, membiarkan Tuhan hadir dan berbicara, membiarkan Tuhan yang menguatkan dan memulihkan kita dari berbagai kebimbangan, kekhawatiran, ketidakpastian, masalah dalam hidup kita. Pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas untuk kita semua di minggu terakhir Advent ini. Tetap berharap, tetap percaya seperti Yosef. Walaupun tidak semuanya kita mengerti, tetapi Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menguatkan kita, sebab Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita buka hati kita berikan ruang kepada Tuhan untuk hadir dan bekerja dan memulihkan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita semua berdiri dan kita meneguhkan iman kepercayaan kita dalam doa aku